Iye, Surah Bara antara Kalteng. Oke, Mas Agung Priantoko. Saya kenalnya sih lebih sering Mas Ajeng sebenarnya. Itu cuma nama digital aja. Oke, Dunia maya. Siap. Penggagas atau pemilik nih atau pendiri nih rumah singgah anjing terlantar Palangkaraya nih. Bahasanya apa nih? Duh, bingung ya. Ada yang bilang co-founder atau apa ya, tapi lebih ke di dunia maya aja deh, gitu aja. Oh, atau CEO lah. CEO seperti profit aja ya. Bukan ini enggak lah. Mas, ini cuman kepedulian aja. aku kemarin sempat baca beberapa artikel sejarah-sejarahnya itu. Mungkin lebih menarik kalau Mas Agung bisa menceritakan awalnya gimana sih, Mas? Awalnya ya. Tahun berapa gitu kan? Tahun berapanya ini sudah kita mulai di tahun 2016. 2016 itu sekitar bulan Juni ya. Bulan Juni itu awalnya itu kita nemukan anjing. Ini waktu itu rumah kami masih belum berpagar dan si Messi. Nah, Messi sama Ramos ini masih berkeliaran. Jadi ketika mereka pulang pagi itu datang bawa 1 ekor anak anjing. Kayaknya kemungkinan besar itu dia itu tersesat, jadi ngikut yang besar-besar. Nah, akhirnya sampai rumah. Cari pelindungan cari pelindungan atau cari klan lah mungkin kan. Cari kelompok, mereka anjing kan berkelompok. Jadi kami cari ke lingkungan sekitar sini dan ternyata nggak ada yang punya. Jadi mau nggak mau kami pelihara. Oke. Gitu. Akhirnya kami sama istri ya sudahlah, kita coba aja lah. Terus kita pernah bikin komunitas juga. Apa, Mas? Komunitas juga yaitu rumah singgah anjing terlantar Palangkaraya. Tapi semakin hari semakin kesini kok berat ya. Apa namanya ya? Namanya rumah singgah anjing terlantar. Seperti kita ini orang hias gitu loh. Nampung semua anjing-anjing liar. Jadi seperti kita itu seperti penampungan di pemikiran banyak orang. Akhirnya di 3 tahun lalu kita rubah namanya jadi RSAT. Nah, RSAT itu Rumah Singgah Agung dan Testi. Oh, makanya. Nah, begitu. Nama saya dan nama istri. Cuma beda belakangnya ya. Itu cuma beda belakang aja kita. Makanya aku tadi mikir SSAT, anjing terlantar, Agung Testi. Jadi banyak yang yang manggilnya itu RSAT. Apa meneh? RSAT ya itu dibaca itu RSAT itu dibaca RSAT. Jadi Mas yang punya RSAT ya? Saya bingung RSAT itu apa? RSAT. Oh iya, saya bilang aja seperti itu. Oke. Jadi konsepnya kami sekarang menghabiskan apa yang sudah kami kerjakan 2016 hingga 2018. Menghabiskan gimana maksudnya? Menghabiskan seperti ini. Kami memelihara sampai mati, kalaupun nantinya tidak ada yang mengadopsi. Begitu. Oke, siap. Terus tantangan mengadopsi anjing segala macam, kemudian tantangan mengadopsi anjing. Ini? Nah, ini yang mesti kita rubah dari mindset teman-teman. Bukan di Palangkaraya aja, tapi mungkin di Indonesia ya. Jadi jangan membedakan antara anjing kampung dengan anjing ras. Mereka sama-sama anjing, gitu. Sama-sama anjing ya? Sama-sama anjing, sama-sama gonggong lah ibaratnya. Sama-sama anjing. Sama anjing gitu. Dan yang anjing lokal pun itu berhak mendapatkan pengobatan, perawatan, dan vaksinasi lengkap. Oke. Seperti manusia. Gitu. Jadi jangan rasis lah dengan hewan. Emang ada rasis juga? Banyak, enggak 1-2 kali aja. Gimana jadi, gimana rasisnya? Ceritanya itu ada yang mend-DM. Kan biasanya kita open adopsi toh. Nah, open adopsi. Dan itu kami kasih gratis. Kami tidak minta spacer pun. Nah, tapi mereka langsung bertanya, jenis anjing apa? Nah, itu sudah kita pasti blacklist ke depannya. Kenapa? Dia sudah pertama kali sudah membeda-bedakan jenis anjing. Nah, mereka ketika kita tanya lagi, kenapa kalau anjing kampung? Nah, anjing kampung biasa aja Mas, kami mau carinya yang ras. Nah, siapa sih yang nggak mau sekarang ras tapi gratis? Minta enak double ya? Nah, itu dia. Padahal kalau dari sisi kesehatan ya, terus imun ya, ibaratnya kayak kucing, kayak ayam itu kan lebih kuat yang kampung daripada yang ras. Bener, itulah. Jadi istimewanya anjing kampung itu makan itu mudah, tahan terhadap cuaca, apalagi Indonesia lokal dengan tropisnya toh. Dan ketiga itu gampang dilatih. Yang keempat itu apalagi mah lupa aku. Lupa aku. Itu aja ya. Itulah istimewanya anjing kampung itu. Enak kok pilih anjing kampung itu. Dan dia berani mati duluan. Maksudnya? Berani mati duluan itu ibaratnya kita anjing kampung yang benar-benar dipelihara untuk peternakan atau untuk jaga rumah, dia berani menyerang duluan. Artinya dia lebih melindungi pemiliknya. Bener. Gitu. Nah, kalau kita comparekan dengan
anjing ras seperti golden, husky itu mereka lebih seperti anjing toy, anjing mainan. Jadi ketika ada orang asing mereka malah akrab gitu. Memang apa ya, familiar lah dengan di model untuk family, untuk keluarga. Oke. Sampean kalau ini Mas, ini kan sudah sampai bertahun-tahun. Sampean gimana sih bisa konsisten untuk apa ya bahasanya? Bertahan. Iya bertahan. Kedua sama istri juga, sama anak juga gimana? Iya kalau sudah kecebur ya, sekalian basah aja gitu. Mau mengeringkan tuh agak susah. Soalnya kita jalannya lebih lewat hati. Oke. Lebih lewat hati. Jadi kalau kita melihat yang sakit atau segala macam, kita cari tahu pemiliknya segala macam dulu, atau ada yang mau mengadopsinya nanti kita bantu biaya perawatan segala macam. Oke, berarti ketika ada anjing dicek dulu sampai sehat, kemudian kalau mau ada rawat baru diserahkan. Baru serahkan. Kami open adopsi gratis, tidak minta spacer pun. Sampean ngeceknya gimana? Ngeceknya kita langsung SOP pertama kali kita langsung bawa ke dokter hewan. Anjing jalanan apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun sakitnya, kita ambil dari jalan langsung kita kasih ke dokter hewan. Oke. Nah, nanti dokter hewan yang mengobservasi sakitnya apa dan perlu pengobatan seperti apa dan bagaimana cara perawatannya, mereka langsung memberitahu ke kita. Kalau sampai sekarang udah berapa banyak nih yang di rescue kemudian Kalau yang untuk diadopsi? rescue totalnya sampai sekarang ya itu sekitar 28 dan yang tersisa sekarang tinggal 13 ekor saja Di rumah. di rumah. Nunggu adopter? Nunggu adopter juga bisa, tapi kemungkinan besar kecil kemungkinan ya. Mereka bisa diadopsi orang lain. Kenapa? Bondingnya terlalu dekat dengan kita. Oh, udah terlalu akrab ya? Sudah terlalu akrab sama kita. Jadi ketika mereka diadopsi, pernah satu yang namanya Zuru itu warna putih itu, dia pernah diadopsi sama teman juga, nggak jauh dari tempat sini. Tiap hari dikasih makan ayam, tapi nggak mau makan dia. Oke. Ya mungkin oleh karena perbedaan adaptasinya dan mungkin pendekatan sama adopter barunya itu kurang ya. Jadi setelah 3 bulan kita ambil lagi. Dan di sini rebutan makan malah seneng malahan. Unik lah punya konek masing-masing lah gitu. Ininya Mas, apa namanya? Apa ya? Anjing ini kan termasuk kalau banyak orang yang takut ya, termasuk saya tadi sempat takut tuh sebelum masuk tadi tuh. Kemudian pelan-pelan juga udah mulai ya. Terus? Apa namanya? Gimana kalau untuk orang awam nih? Untuk membedakan anjing ini galak, oh anjing ini mengancam kayak gitu-gitu. Mengancam. Oh, kita lihat gesturnya saja. Gimana tuh? Gesturnya biasanya kalau anjing takut dengan orang baru, biasanya yang kami tahu loh ya, ini semua berdasarkan sepengetahuan kami, mereka itu pasti ekornya ke bawah. Kalau takut, Oke. ke bawah, posisinya ke bawah, terus menggeram, grrr, atau dia bulunya berdiri, bulu belakang, bulu kuduknya ini berdiri. Kayak berkucing kalau mau kelah itu. Nah itu mirip, kayaknya itu sudah gitu pasti tuh. siap-siap nyerang dia. Nah, habis itu biasanya mereka ini seperti merunduk sedikit sini sambil menggonggong dengan agresif. Wak. Terus kita gimana tuh? Ya kita posisinya lebih baik kita diam aja, Nggak gerak? nggak usah dilawan sama sekali. Soalnya ada trip nih dari temen nih. Ada yang, bagaimana? Mas, aku tanya temen, gimana sih membedakan anjing itu galak, mau nyerang atau enggak? Kasih aja kakimu katanya, kalau gigit berarti galak. Wah, itu nggak bener triknya kan? Enggak juga sih. Jadi apa ya? Lebih kalaunya kita takut sama anjing itu memang ada. Kalau kita waktu kecil dulu kan, duduk aja dodok kata bahasa Jawa yang dodok. Nah itu nggak apa-apa. Oleh karena kenapa? Mereka melihat itu kita setara jadinya. Kita setara. Jadi mereka melihat kita bukan ancaman lebih tinggi daripada mereka, enggak. Jadi kita posisi duduk. Nah, itu lebih netral posisinya. Itu biasanya kalau untuk kondisi kayak gitu berapa lama tuh? Sampai kita duduk terus atau sampai anjing pergi itu? Lihat dulu kondisi anjingnya seperti apa. Seperti itu aja. Lebih main ke feeling aja. Oke, soalnya aku dulu di kampungku juga aku ada sedikit trauma sih. Aku kecil juga dikejar anjing, makanya agak takut. Udah kejar anjing. Tapi anjingnya Pasti kecil. dilempar sih. sebelumnya. Pernah dilempar? Enggak sih, cuma ya mungkin anjing kecil masih mainan ya, Oh, masih anjing kecil. mainan. Tapi yang namanya kecil kan trauma. Jadi ada temanku bilang kalau ada anjing kamu dodok terus kayak gini pakai batu. Itu bisa anjingnya masuk bisa akal lari. juga. Tapi ya nggak tahu aku juga. Jadi itu konsep yang apa yang diajarkan, kita tidak perlu memakai kekerasan, tapi kita pakai gestur. Nah, kita seperti menakut-nakuti. Jangan lebih kurang. Oke, siap. Seperti menakut-nakuti saja, tapi jangan sampai dilempar atau sampai dipukul ya. Jangan sampai lah ibaratnya. Kasihan, pasti mereka punya trauma yang mendalam. Kalau kan aku
tunggu juga dari cerita Mas Agung ini kan pernah digigit anjing rabies. Pernah enggak sekali 2 kali. Kalau yang rabies itu 2 kali, yang positif ya, benar-benar positif rabies itu 2 kali. Berarti habis digigit gimana tuh? Habis digigit kita langsung lapor ke puskesmas dulu di rabies center. Oke. Nah, kita jelaskan kronologinya seperti apa dan kita nanti akan mendapatkan VAR vaksin anti rabies itu gratis. Dan kita pasti diingatkan untuk pengulangan selanjutnya. Oke. Mas ini kan salah satunya juga ini ya, kader. Oh, relawan. Oh, Ya, relawan. relawan. Yes, kader relawan. Sebenarnya relawan anti vaksin rabies atau apa? Relawan vaksinator. Vaksinator. Nah, Oke. Berapa lama sih Mas? kami ini sama istri sudah diminta bergabung sama Dinas Peternakan itu sekitar 3 tahun. Sudah lumayan juga. Tahu. Ya, lumayan lah. Itu relawan rabies itu dibentuk untuk menekan angka positif rabies di Kota Palangkaraya. Kondisinya Dan itu secara door to door, langsung rumah ke rumah. rumah ke rumah, Gratis. gratis. Jam pelayanan nih? Jam pelayanannya itu kami biasanya pagi, tapi lebih efektif itu kami Sabtu. Kenapa? Rata-rata orang Palangkaraya ini kan pekerja, banyak yang bekerja, jadi ketika Sabtu itu banyak orang yang di rumah. Itu termasuk menyesuaikan jam kerja Mas Agung juga nggak? Kan sebagai kerja di media Mas juga. Kemudian apa namanya? Mbak istrinya kan, pasti juga salah satu di media juga. Itu ngatur waktunya gimana? Ngatur waktunya seefisien mungkin ya. Jadi kalau kerja saya ini mulai sore, jadi pagi sampai sore itu kosong. Ya, jadi saya memanfaatkan waktu kosong itu untuk seperti ini. Terus kemudian suka dukanya sebagai vaksinator, kemudian pemilik owner, CEO. Untuk apa Rumah dulu singgah, ini? nah. Untuk apa dulu ini? Dua-duanya Untuk nih. Vaksinator atau rabies dulu ya? Rabies dulu deh. Rabies. Rumah singgah dulu. Rumah singgah dulu. Pernah ya kita nggak kasih makan mereka itu sekitar 4 hari kalau nggak salah. 4 hari. 4 hari. Itu berapa yang nggak dikasih makan? Semua Berapa juga? sekitar 13, waktu itu 15 ekor. Mulai karena nggak ada uang sama sekali. Belas. Nah, terus menunggu upah kami bulanannya itu sekitar 1 minggu. Oke. Jadi akhirnya pas kebetulan juga ya, rezeki juga saya dapat job site dari tempat lain untuk beli makan mereka juga 4 hari. Terus selama 4 hari nggak dikasih makan? 4 hari maksudnya bukan nggak makan sama sekali. Oke. Terus lauknya yang nggak ada, jadi mereka makan nasi aja. Nasi putih. Nasi putih. Mungkin nggak pakai garam sekalian ya? Enggak, garam jangan sampai. Pokoknya kucing, anjing itu jangan sampai dikasih garam. Bulunya bisa rontok. Oh gitu. Sepengetahuan kami. Sepengetahuan. Ribet nih gara-gara sore ini. Sepengetahuan kami gitu. Oke. Dan itu juga arahan dari dokter. Oke. Artinya cuma lauknya aja. Lauknya aja waktu itu nggak ada. Jadi sekarang kalau kalian kasih ngasih makan nih berapa nih sebulan habisnya? Kan nanti masih ada 13 ya? 13 ekor. Hitungan Ya, sebulan. kalau kita hitung paling murah aja ya untuk memelihara anjing ini, kita paling murah itu paling kepala ayam ya. Yang kita rinci paling murah aja kepala ayam itu untuk per hari itu habis sekitar 6 kepala untuk Oke. per ekor. Itu tapi harus sama nasi. Oke. Sama nasi. Itu untuk dia paling jelek ya per ekor itu sekali makannya sekitar 10.000. 10.000 10.000 satu ekor sehari ya, kali 13 130 kali sebulan kali 2 berarti 260.000 per hari. per hari. Nah itulah Selain- kenapa saya menyerah untuk rescue lagi. Bukan menyerah sih, kami lebih membatasi sekarang. Oke, artinya ketika rescue nanti sekali ditanya cari siapa yang mau bertanggung jawab gitu ya. Benar. Ini berarti ada donatur tetap atau gimana menjalankan? Donatur tetap untuk sementara ini nggak ada ya. Nggak ada dalam artian gini. Kami memang tidak mau fokuskan biaya operasional untuk memberi makan mereka ini tidak pakai uang donatur. Kenapa? Kasihan donaturnya juga. Kita yang punya kegiatan ke orang lain kalau yang jadi kita buka donasi itu ketika ada kasus. Bisa. Ada kasus seperti ini. Seperti yang baru-baru ini, Mas lihat di Instagram kami itu RSAP Palangkaraya
itu ada yang anjing dari Kasongan. Nah, ternyata ada pelapor mau bertanggung jawab untuk merawat ke depannya. Oke, kita kontak teman ini di Kasongan, terus kita buka donasi. Nah, ternyata puji Tuhan itu sudah tembus sampai 6 juta untuk 1 ekor. Dan sekarang sudah diobati dan dipelihara oleh adopternya seperti itu. Jadi enggak tiap hari "Oh, kita perlu makan ini", enggak. Oke. Lebih baik ke kasus-kasus yang spesifik aja. Kalau untuk ini suka duka kan kemarin ada pernah bilang yang sampai vaksinator ternyata nyuruh anjing pakai kaki yang gini itu. Itu untuk vaksinator itu salah satunya saja. Itu kan unik Jadi kita itu waktu itu siang-siang panas ya. Siang-siang panas itu awal-awalnya mungkin waktu kita gencar gitu. Ada permintaan ke jalan ini, kami langsung datang. Jadi ada itu mahasiswa, namanya mahasiswa ya. Iya. Jadi entah dia itu nggak suka sama kucingnya atau sekedar pengen eksis saja ya. Jadi dia itu ketika kami ketok rumahnya langsung aja itu kucingnya. Jadi pakai kaki aja, pakai kaki kiri, mungkin kaki kanan masih nggak apa-apa ya. Pakai kaki itu loh kakinya. Nggak kan kayak gitu biasanya gitu, digendong. Biasanya. Akhirnya ya mau nggak mau ya istri yang semestinya takut dengan kucing, akhirnya mau nggak mau memberanikan. Awalnya takut istri. Tapi selanjutnya aku blacklist. Oh. Ya. Jadi ada permintaan akun dia aku nggak mau lagi. Itu dilihat selain dari kurang menghargai, Pak. Orang dari memelihara kucingnya sendiri juga kelihatan kurang sayang ya. Itu. Ini Mas, kalau untuk izin, ada izin nggak sih kita? Atau sudah tidak berizin tapi sudah diakui nih di dinas nih? Karena aku lihat beberapa kali juga kami pernah ketemu di dinas. Kami pernah 2016 itu mencoba bertanya ke dinas peternakan. Izin mengenai penampungan anjing. Nah, ternyata tidak ada. Oke, terus? Tidak ada, jadi mau nggak mau ya kami ya sudah underground gini aja. Yang penting kami berkegiatan baik-baik saja. Kami nggak menyerang nggak menyerang yang lain. Kami juga menjauh dari sesuatu permasalahan-permasalahan yang pelik gitu. Oke. Tapi secara dinas kan sudah akrab ya dengan salah satu. Ya kebetulan beliau juga mengapresiasi kegiatan kami selama ini. Oke, artinya secara tidak langsung atau secara tidak ada izinnya tapi sudah didukungnya. Sudah didukung secara nggak langsung. Oke, saat itu. Ini anjingnya bisa dibanding. Pengen lihat nih Mas. Lihat Messi. Salah satu ya, Messi sini. Messi. Lagi santai ada makanan. Itu namanya juga unik-unik tuh, kayak kayak Messi segala macam. Jadi kenapa kami kasih nama pemain bola itu biar nggak ada yang tersinggung. Lah misalnya tak kasih nama Tono, kalau aja misalnya tetangga atau ada teman kita namanya Tono, nggak tersinggung lah, apalagi itu nama anjing gitu loh. Jadi kita kasih nama pemain bola aja sekalian. Messi, ada Ramos, ada Nesta, ada Pepe, terus ada Chelsea, ada Bale. Wah, keren. Anjing aja namanya keren ya. Ambil satu, Messi. Galak nggak? Enggak paling cuma ngemut aja. Wah, ngemut lah. Kalau ngemut sih, kalau ompong kan nggak apa-apa Mas. Kalau giginya nyangkut ya. Anu duit balik berarti. Bawa mobil ya? Lagi bawa mobil ya? Iya. Sini sih. Melatihnya gimana Mas? Melatihnya itu kita lebih ke pendekatan. Jadi kita ajak bicara gitu ya. Meskipun dia nggak ngerti ya anggap aja dia ngerti. Terus kita elus-elus setiap harinya. Pakai pakai rantainya aja Mas. Aku sih sebenarnya pengen sih agak-agak ya, mungkin karena aku punya kucing ya, jadi mungkin sedikit aku mungkin mengibaratkan kayak sama kali kalau kucing takut mungkin sama kurang lebih sama ya. Tapi yang jelas itu apapun hewannya yang penting itu komitmen. Jangan cuma waktu kecil-kecil saja disayang-sayang, lucu. Tapi ketika sudah gede, sudah nakal, sudah sakit terus dibuang. Jangan. Nah, mereka juga ciptaan Tuhan. Itu. Ini si Pau. Ini kasih. Nah, ini dia. Ini ceritanya alfanya ya. Ini alfanya ini. Aduh. Agak mundur dikit nih. Munduk. Dia sudah bisa dilatih Mas ya. Ini cuma sekedar ini aja, kepatuhan dasar aja. Oke, ini duduk, sit. Sambil pegang ini ada yang mungkin iri atau siapa nggak yang terkait kegiatan apa ya gitu. Iri ya, saya sih nggak peduli ya dengan nama-nama. Yang penting yaitu life must go on gitu. Hidup tetap berlalu.
Yang penting kami tidak menyakiti orang, kami tidak menghina orang. Kalau kalian tersinggung ya terserah. Kalau mau unfollow kami ya nggak jadi masalah buat kami. Artinya lebih fokus dengan apa yang kami kerjakan saja. Pokoknya jangan sampai merugikan orang lain itu intinya. Berarti mungkin salah satu pagar ini fungsinya ya. Ya. Jadi gitu. Pagar ini kami buat ini oleh karena buat ngamanin mereka aja. Biar nggak ganggu tetangga, namanya juga kompleks. Tapi aku lihat beberapa yang kemarin di Instagram bekas juga. Itu pokoknya ada yang lompat-lompat itu. Semuanya atau berapa? Itu cuman berapa ekor ya? 3 ekor. Satunya ini saya ikat pakai gas LPG ini kalau lompat itu. Ya entah kalaunya mungkin pagar kami kurang tinggi atau mereka terlalu jago ya, terlalu ahli mungkin. Oke, siap. Jadi agak sedikit susah juga untuk latihnya untuk lompat pagar. Jadi kita antisipasinya aja. Siap. Kalau untuk ini Mas, bagi orang awam ya, orang awam ini mungkin untuk memelihara sih apa sih syarat-syarat ideal, mungkin kayak ya ada komitmennya segala macam. Penting komitmen, terus jangan lupa sebelum pelihara hewan kenali dulu adanya dokter hewan terdekat di sekitar. Kenapa? Oleh karena hewan kalau sakit itu juga perlu ke dokter. Oke, berarti bukan hanya siap memelihara tapi juga harus siap merawat. Siap merawat dan siap mengeluarkan biaya ekstra pokoknya. Jadi untuk 1 ekor anjing ini kalau panjang umur itu maksimal 15 tahun. Ada yang lebih mungkin. Oke. Jadi komitmen dari awal ya sudah siap-siap 15 tahun ke depan seperti apa? 15 tahun ya? 15 tahun itu minimal. Maksimal. Bisa disteril nggak sih kalau yang jantan? Jantan disteril bisa itu lebih murah lah. Dan kita biasanya mengadakan kegiatan steril gratis, kastrasi ya. Itu bekerja sama dengan dinas peternakan dan itu gratis. Setiap tanggal 28 September hari Rabies sebenarnya pasti kita bikin event itu. Mau lari aja nih. Nah, oleh ada kucing. Oh, berarti kalau ada kucing bisa. Iya pasti. Untuk sini Mas, satu lagi apa? Ketika kita melihara anjing atau kucing ya, dia tidak dikasih makan sehingga kayak lapar gitu. Itu sebaiknya bagaimana itu? Ya sebaiknya nggak usah pelihara. Gitu ya. Kan kemudian ada yang dilepas liarkan, sampai ganggu segala macam itu. Sebenarnya kalau untuk di kota itu harusnya ya jangan pelihara dilepas liarkan jangan. Oleh karena kan sekarang lagi marah betul itu, setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada pencurian anjing segala macam, dan itu selalu masih dengan barang bukti yang sama di setiap tempat. Artinya ketika merawatnya harus komitmen juga. Harus komitmen baik-baik juga. Oke, siap. Lepas kandang, pakan segala macam. Harapan ke depan untuk masyarakat terkait kesehatan anjing, kemudian yang memelihara anjing seperti apa? Harapannya ya berkomitmenlah sebelum memelihara. Jangan mentang-mentang lucu, terus dipelihara waktu kecil ketika sudah sakit dan sudah sudah nakal, nggak bisa dilatih, terus pasrah, jangan. Jadi harapannya lebih banyak yang mencintai hewan juga ya. Iya, itulah harapannya ke depannya. Oke, siap. Terima kasih. Terus masnya nggak mau pegang ini? Kayaknya Pau. Ini. Lucu loh dia. kakinya boleh yang kayak gini ya. Boleh kepalanya nggak nih? Boleh, silakan. Sini, aku takut. Udah. Berhasil megang. Ini di telinganya aja nggak apa-apa ini. Oke. Demikian kawal antara Kalteng, ngobrol-ngobrol antara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng dengan Mas Agung Priantoko, Mas Ajeng lah. Saya juga sudah pertama kali berani megang anjing. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi pecinta hewan ya, kucing, anjing dan lain sebagainya. Terima kasih. Makasih Mas Agung. Sama-sama. Tuh Surah Bara antara Kalteng.